Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Halo. Yes, Bang, sekarang Ya. kita udah sampai di acara Ngobras ya, Oke. acara bulanan kita, dan kita membahas satu kitab yang kontroversial, Bang, ya, yaitu kitab Kidung Agung. Oke ya. deh. Dan Ya, bagus kita tuh. nggak cuman berdua, kita ngobrol dengan Pastor Robson. Thank you Pastor Robson untuk boleh ada di kesempatan ini. Thank you Sama-sama, banget Bang. untuk waktunya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan ini baik secara live maupun secara siaran tunda lewat MNC Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar dimanapun saudara berada. Saya percaya lewat ngobrol santai Alkitab ini kita akan diberkati dalam pembelajaran ini. Oke Bang, langsung aja nih Bang. Kalau kita ngomong kitab Kidung Agung, ini kitab yang sangat kontroversial. Oke, ya. Tidak sedikit orang bilang, ini kitab porno kok masuk dalam Alkitab? Oke. Kok bisa? Emang Ini signifikansinya apa? paling Iya. takut dikotbahin ya. Yes. Orang nggak pernah khotbahin jarang Kidung banget. Agung. Jarang. Ya. Saya pun mesti mengakui saya pernah sih ambil khotbah dari Kidung Agung, tapi jarang banget Bang. ya, jarang banget. Ya. Iya. Dan ini memang banyak kontroversi, banyak perdebatan. Bahkan ketika kitab ini mau dijadikan menjadi salah satu kitab dalam kanon Alkitab pun nih banyak pergunjingannya nih Iya, Bang. Ya. iya. Nah, untuk itu langsung aja nih Bang, kita mau tanya-tanya nih Bang ya. Atau Abang Kita mau kasih pembukaan dulu Oke. loh, ya kan. Jangan Bang. kita tiba-tiba lempar aja. Memang ini pakar nih, tapi kita kasih intro dulu Iya. dong. Oke ya kan? Bang, gimana Bang? Ya, kita mesti sadar ya bahwa Alkitab itu bukan sekedar suatu buku keagamaan. Jadi isinya bukan cuma sekedar aturan-aturan boleh nggak boleh ya. Tapi Alkitab itu adalah suatu buku penuntun hidup, yaitu gimana Alkitab ngasih tahu kepada kita bagaimana caranya supaya kita, ini paling penting nih, bagaimana kita membangun hubungan kasih dengan Allah. Allah nggak pernah berharap supaya manusia menjadi orang-orang beragama. Ketika Allah menebus kita, yang diharap adalah supaya kita bisa membangun hubungan dengan Allah. Relationship itu yang bagus banget, semangat yang bagus banget yang kita harus tahu. Karena memang sejak zaman dulu, dalam zaman Alkitab yang paling kuno sekalipun, manusia dianggap sebagai mempelai bagi Kristus atau bagi Allah ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai mempelai membangun hubungan cinta kasih dengan Allah, itu yang dirangkum dalam Alkitab. Nah, salah satunya yang menuntun kita mengenai bagaimana caranya membangun hubungan yang manis dengan Allah itu ditulis dalam Kidung Agung. Ini adalah suatu tuntunan bagaimana membangun cinta kasih yang hebat. Ada dalam Kidung Agung. Nah, dalam kerangka itu nih, malam ini kita bakalan ngobrol tentang Kidung Agung. Karena ada beberapa yang unik-unik lah di dalam kitab ini yang kita mau sama-sama obrolin. Saya sama Pastor Robson aja belum tentu sepakat nih, ya kan? Yuk kita ngobrol mengenai Kidung Agung, tuntunan membangun hubungan cinta kasih dengan Allah. Oke, Pastor Robson, boleh mungkin kasih introduction dulu kitab yang penuh kontroversi ini. Mungkin boleh diceritain kontroversinya di mana, latar belakangnya gimana. Mungkin boleh diceritakan dulu. Jadi mungkin formatnya gini. Pastor Robson bisa ngomong. Terus kalau ada yang saya nggak setuju, saya bilang nggak setuju ya. Kita kan jadi memperkaya perspektif ya. Iya. Oke, ayo sip. Dan berbeda itu hal yang Biasa. biasa. Iya. Pada akhirnya ya setiap kita yang mendengarlah yang mengambil keputusan, kesimpulan dan melihat semuanya itu sebagai kekayaan dalam kita berargumentasi. Yes. Ujungnya nanti di mana? Jadi perbedaan bisa kan? Ya. Tapi yang menjadi ujung apa? Aplikasinya. Aplikasinya bagaimana kita menerapkan dalam hidup. Bisa aja nanti pemirsa ngambil sudut pandang Pastor Robson. Ada yang bisa ngambil sudut pandang saya gitu ya. Tapi percaya deh, antara kami berdua walaupun beda sudut pandang, kita akan mengerucut kepada satu implikasi yang sama, aplikasi yang sama. Oke? Ya. Sip. Dan kedua pandangan itu juga punya implikasi yang indah, yang sangat baik. Ya. Meskipun berbeda, tapi ada sesuatu yang baik yang bisa kita petik dari kedua pandangan itu. Asik. Nah, Ajar.
Kalau terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pastor Wigan, hal apa yang umumnya dipersoalkan dari kitab ini? Yang pertama terkait dengan kenapa kitab ini dikanonkan. Iya. Yang kedua, tokoh utamanya itu ada berapa? 2 atau 3. Nah, disinilah persoalan yang dimaksud oleh Bang Ruli, bahwa bisa terjadi perbedaan di antara kita, bukan hanya di antara kita, tapi juga di antara banyak para pakar. Atau para teolog. Dan kita juga bisa mempercakapkan perbedaan ini karena memang telah terlebih dahulu para pakar memperdebatkannya. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu. Latar belakang. Berat. Ya, cukup badan saya yang berat. Nah, kitab Kidung Agung adalah pengalaman masa muda Salomo yang kemudian ditulis pada masa tua raja. Pengalaman masa mudanya ini disusun dalam sebuah komposisi puisi cinta sebagai figur alegoris kesucian sang mempelai perempuan bagi Allah, sang suami bagi umat. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Tentunya menjadi menarik kitab ini ketika kita mencoba untuk memetik pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, dan ada pandangan ya, salah satunya terkait dengan kitab ini yang menekankan bahwa kitab ini menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Betul, secara spesifik berbicara tentang hubungan antara seorang pria dan wanita, bagaimana mereka dalam memadu kasih, cinta kasih, dan membangun cinta kasih itu. Keteguhan cinta yang tak terbeli dari seorang gadis sederhana kepada sang kekasih, kemudian gembala dari kampungnya. Dalam kitab ini, Salomo mengungkapkan rasa kasmarannya kepada sang gadis sulam itu. Ia sangat menarik dan jelita. Perasaan Salomo terpikat secara mendalam dengan gadis ini, sebagaimana biasanya orang terpikat kepada kekasih dan pengantin pertamanya. Walaupun Salomo seorang raja besar, punya kuasa, kaya raya, namun cinta dari gadis sulam tak terbeli olehnya, atau dengan kata lain tidak mudah ditaklukkan wanita atau gadis sulam ini. Dan waktu itu, ini kan terkait dengan masa muda Salomo, dia sudah punya 60 istri. Ini bukan main ya, 60, dan kita tahu bahwa nantinya istri Salomo itu berjumlah 700 dan gundiknya itu ada 300. Jadi ada 1000 pasangannya. Itu banyak sekali ya. Nah, itu juga menjadi isu yang menarik untuk kita perbincangkan. Apakah kita melegalkan yang namanya apa istilahnya? Poligami. Poligami. Ya, poligami. Lebih dari satu istri. Nah, apakah kita melegalkan ini? Kalau memang tidak boleh, kenapa seakan-akan Salomo diizinkan Tuhan? Apakah ini kasusnya adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan atau tidak? Nah, ini menjadi menarik juga dalam konteks kekristenan untuk kita persoalkan, karena ada juga yang sempat mengkritisi iman Kristen. Ini seorang Kristen yang lalu menjadi non-Kristen, lalu mengatakan bahwa dalam konteks kekristenan poligami itu bisa disahkan. Lalu dia merujuk kepada Salomo. Nah, apakah benar tuduhan itu? Nanti menjadi menarik untuk kita diskusikan. Jadi kitab Kidung Agung memuji dan meluhurkan cinta kasih yang mempersatukan laki-laki dan perempuan. Para berhikmat di Israel mengamati gejala itu antara manusia. Mereka menilainya sangat positif. Cinta kasih itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karenanya lagu-lagu cinta itu dikumpulkan dan akhirnya malah dimasukkan ke dalam kitab suci. Sebab para berhikmat percaya bahwa cinta kasih itu termasuk ke dalam ciptaan Tuhan dan merupakan suatu karunia yang perlu diterima dan dihayati sesuai dengan kehendak penciptanya, sesuai dengan kodrat cinta kasih itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa cinta kasih itu adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan, termasuk bahkan seks. Kan dianggap bahwa kitab ini sebenarnya nggak layak untuk dikanonkan, apalagi dipercakapkan, karena banyak hal-hal yang berbau pornografi. Tetapi tergantung dari sudut mana kita memandang. Itu kan semua bergantung pada cara berpikir kita, dan perlu kita mengetahui latar belakangnya. Ini kan konteksnya hubungan pasangan
antara pria dan wanita atau antara suami istri. Jadi sah-sah sajalah kalau mereka saling memuji satu dengan yang lainnya, bahkan dalam tanda petik sampai hal-hal yang berbau seksual. Misalnya seorang suami memuji istrinya, salah nggak sih? Kalau sampai memuji misalnya keindahan dari tubuhnya, masa dipandang itu sebagai sesuatu yang bersifat pornografi? Kecuali dia memuji keindahan tubuh orang lain, istri orang lain. Cantik kali apamu ya, katanya. Ini bermasalah, ini berbahaya. Ya, jadi cinta atau seks, maaf, seks itu bukan sesuatu yang salah, bukan dosa. Yang salah atau dosa itu adalah penyimpangan seks. Nah, mungkin ini intronya dulu. Tapi disclaimer dulu ya, harusnya di awal ini. Saya belum nikah. Saya belum nikah. Makanya saya di awal tadi sejak awal ya menegaskan kepada Bang Ruli ya, sebelum mulai ini kalau bisa porsinya Bang Ruli diperbanyak. dia seorang PL, pakar PL, dan juga sudah nikah. Tapi meskipun saya belum nikah, saya pelajari betul prinsip-prinsip ini, dan indah sekali ya prinsip cinta atau hubungan pasangan pria dan wanita dalam kitab Kidung Agung ini. Ini sangat benar-benar memberkati dan mencerahkan, dan saya merekomendasikan bagi setiap pasangan yang mau nikah untuk pertama-tama menggali dan mempelajari kitab Kidung Agung ini. Jadi tadi Pastor Robson ada beberapa hal yang keren yang disampaikan, saya perdalam dikit-dikit. Kitab Kidung Agung ini adalah suatu kitab yang jangan dianggap sebagai suatu kitab porno loh. Gitu. Di kitab Kidung Agung itu kalau di dalam bahasa Ibrani adalah Shir Hashirim. Kitab di atas segala kitab. Di dalam bahasa Inggris ini adalah The Song of Songs. Pujian di atas segala pujian. Dan pemberian nama yang begitu keren itu adalah suatu hasil suatu konsili, suatu pertemuan gitu ya, yang memang bilang bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang teragung, yang paling keren, yang paling kudus di antara semua kitab-kitab yang lain. Jadi kalau ini di dalam suatu pertemuan besar di antara para berhikmat di Israel kuno dan dianggap sebagai suatu kitab yang bagus banget, yang kudus banget di atas segala kitab, janganlah kemudian kita di zaman modern ini bilang ini kitab porno. Wah, gitu, nggak bagus kalau seperti itu ya. Nah, memang kata Pastor Robson tadi bilang bahwa memang ada bagian-bagian di dalam kitab ini yang sepertinya porno gitu. Tapi perlu juga kita perhatikan suatu kalimat ya, bahwa keindahan itu adalah suatu persepsi. Pastor Robson tadi bilang, ketika kita melihat dari satu sisi, sesuatu yang indah itu bisa kelihatan jelek. Ketika kita melihat tulisan yang mungkin berbau porno, dan kita menganggapnya sebagai porno, ya porno dia. Tapi kalau kita anggapnya sebagai suatu hikmat, ya bisa jadi hikmat dia. Kapan sesuatu yang seksual bisa jadi hikmat? Ya ketika kita ngelihatnya dari sudut pandang suami istri, it's okay kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang suami dengan istri orang lain, ya jadi jorok, jadi jelek. Jadi kitab Kidung Agung janganlah dianggap sebagai satu kitab yang porno. Nah, bentar nih Bang. Nah, ini menyangkut hal ini Bang. Justru di sini kita mau menegaskan bahwa sebenarnya memang tidak ada yang salah dengan seks. Seks itu sendiri kan Tuhan yang ciptakan. Jadi saudaraku, tidak ada yang salah dengan seks. Justru kitab Kidung Agung ini hendak menyampaikan bahwa keindahan seks itu sendiri Tuhan yang menciptakan. Betul. Tetapi seks yang seharusnya indah bisa menjadi tidak indah lagi, bahkan bisa menjadi kutuk ketika dosa masuk. Jadi kalau kita melihat kitab ini kitab porno, itu karena ada dosa yang masuk di situ. Maka kita melihatnya sebagai, loh ini kok kitab porno. Sebenarnya tidak. Seks itu kudus adanya. Dari sudut yang lain lagi ya, kalimat-kalimat yang berbau porno itu adalah ungkapan dari Salomo, bukan firman Tuhan. Orang suka bilang, ini firman Tuhan kenapa porno gitu kan. Orang suka ngomong gitu, apalagi orang-orang dari agama lain. Dia akan bilang, ini lihat tuh,
Masa firman Tuhan jorok begitu gitu loh. Orang ngomong, no, jangan salah. Kalimat-kalimat yang ditulis dalam Kidung Agung itu sebagiannya adalah kalimat Salomo ketika Salomo lagi merayu gadis sulam. Itu. Jadi bukan firman Tuhan itu bagian itunya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan pandangan dulu nih. Udah ya, latar belakang udah kan? Ya. Oke. Jadi ini kan fix ya. Ya. Ini kitab ini ditulis oleh Salomo ya. Ya, Nah, tadi sama-sama kita. Abang bilang Salomo merayu gadis sulam. Siapa sih Bang itu gadis sulam? Oke. Jadi kalau kita lihat di dalam cerita tentang gadis sulam ini, ada suatu, jadi cara penulisan kitab Kidung Agung ini itu seperti cara penulisan naskah drama. Jadi ada beberapa babak yang ditulis di situ. Ya. Babak yang pertama itu adalah mengenai gadis sulam di perkemahan Salomo dulu. Babak yang kedua, nah ini tapi kalau udah sampai sini ya udah gini deh, lanjut dulu. Cerita tentang gembala kekasih gadis sulam. Itu babak yang kedua. Terus si gadis sulam rindu sama gembalanya, gadis sulam di Yerusalem, mimpi sang gadis, rayuan Salomo yang terakhir, gadis sulam pulang. Itu skemanya begitu. Nah, kalau pertanyaan Pastor Wigan tadi, siapa sih gadis sulam itu? Jadi gadis sulam ini adalah seorang gadis yang tinggal di suatu tempat, gitu ya. Yang pada saat itu tempat ini tempat antah berantah, didatangi oleh Salomo dengan kemegahan kerajaan. Dia datang ke sana, bangun tenda di tempat kampungnya gadis sulam. Sementara si gadis sulam ini adalah orang yang sederhana banget. Ditulis di dalam kitab Kidung Agung bahwa si gadis sulam ini hitam tapi cantik. Pertanyaannya, kenapa dia hitam? Karena dia kerja di kebun anggur. Makanya dia hitam. Nah, Salomo bikin tendanya di perkebunan tempat si gadis sulam kerja. Gadis sulam yang hitam karena dia orang sederhana, dia nggak punya uang, dia harus kerja di situ. Ketemu sama Salomo dengan kemegahan kerajaan, gitu. Ya. Kidung 8 ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Nah, itulah nama tempat di mana dia ketemu sama si gadis sulam. Oke? Oke. Ya. Oke. Terus, lanjutnya apa pertanyaannya tadi? Memang hitam aku tetapi cantik. Kidung Agung 1 ayat 5. Ya, itu ya. Jadi di Baal Hamon perempuan cantik tapi hitam. Oke. Terus. Nah, sekarang pertanyaannya nih yang kita mau ramein nih. Ada tadi saya dari cerita ya di depan ya, bahwa penulisan Kidung Agung itu seperti penulisan kisah drama, ada babak-babaknya. Ya. Nah, dalam suatu kisah drama selalu ada pemain. Nah, pemainnya menurut Pastor Robson ada berapa pihak? Ya. Nah, ini yang jadi persoalan yang pelik yang bisa kita temukan ketika kita mencoba untuk menggali kitab Kidung Agung. Ya. Terkait dengan tokoh utamanya sebenarnya ada berapa? Ya. Dan di sini para pakar itu berbeda pandangan satu dengan yang lainnya. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Kalau 2 itu terkait dengan perempuan itu, gadis itu, Gadis sulam dan gadis Salomo. sulam dan Salomo. Oke. Kalau 3 itu gadis sulam, Salomo, Raja Salomo, dan pemuda penggembala. Kekasih gadis sulam. Ya, kekasihnya gadis sulam. Ya. Oke. Nah, menarik untuk kita mengungkapkan ya pandangan ini kedua-duanya terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita menentukan mana yang lebih presisi. Kalau kita menyelidiki Alkitab, mana lebih cocok ya, 2 tokoh utama atau 3 tokoh utama. Oke. Nah, kalau terkait dengan 3 tokoh utama, menariknya begini. Si gadis sulam ini adalah perempuan yang bukan hanya sekedar cantik parasnya, tapi batinnya, karakternya, attitude-nya. Karena dia bukan seorang wanita yang gampangan, dalam tanda petik, dia bukan seorang wanita yang mudah ditaklukkan. Bahkan ini sekelas raja loh Salomo ini. Sebentar, jangan lari ke situ dulu ya. Udah ya, gadis sulam keren ya. Kan mungkin yang ini kan mau bilang nih, dasar dari mana 2 dan 3. Iya.
pendapat ahli yang mana kan gitu ya. Oke, ya. Manuskrip yang mana dulu ya. Ya. Nanti lanjutin yang itu ya. Siap. Kualitas gadis sulam ya. Oke, pendapat pertama tentang 2 atau 3 pemeran utama saya jelasin. Ya, pendapat yang pertama bilang bahwa hanya ada 2 tokoh dalam kitab ini. Tadi Pastor Robson udah bilang gadis sulam dan Salomo. Pendapat itu mungkin diambil dari manuskrip Yunani yang asal dari abad ke-4 dan abad ke-5, yaitu Codex Sinaiticus dan Codex Alexandrius. Dan hal ini dipaparkan oleh Roland Murphy dalam Biblical Theology Bulletin. Kemudian juga disebutkan dalam Commentary on the Old Testament in 10 volumes, ya, yang dibuat di Grand Rapids oleh tokoh namanya Delitzsch. Nah, itu yang mengenai 2 tokoh. Ada pendapat yang kedua yang mengajarkan kemungkinan tentang adanya cinta segitiga, yaitu antara Salomo, gadis sulam, dan kekasih gadis sulam yang adalah gembala. Pendapat ini didukung oleh J.S. Jacobi di dalam tulisan tahun 1771, juga oleh Heinrich Ewald dalam tulisannya di tahun 1826, yang kemudian juga dipropagandakan oleh Robert Pfeiffer. Nah, itu dasarnya. Nah, baru kita lompat kepada kualitas si gadis sulam. Jadi walaupun ada 2 pendapat, tapi jelas bahwa dalam hal ini Salomo naksir sama si gadis sulam. Itu sepakat kita ya? Mau 2 atau 3 ya? 2 kita sama-sama sepakat naksir. Dan si gadis sulam ini adalah gadis sederhana. Itu sama-sama kita sepakat ya? Oke. Nah, sekarang dia dengan latar belakang kerajaan, hebatnya tenda-tenda yang luar biasa, ketemu di perkebunan, datengin si gadis sulam. Kualitas apa yang dia punya? Lanjut tadi. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang 3 tokoh, jadi gadis sulam ini adalah seorang gadis yang attitude-nya luar biasa. Ya. Dan ini bisa menjadi contoh dari banyak wanita, termasuk para wanita di zaman modern ini. Ya. Kenapa? Karena kecenderungan orang banyak ya, atau wanita, tapi nggak semuanya, pengen cari cowok itu yang bagaimana sih? Mapan, yang punya nama, yang punya jabatan, kedudukan. Nah, Salomo itu jawabannya. Yang punya kepribadian. Pesawat pribadi, pulau pribadi, mobil pribadi itu kan. Iya, sama yang punya wibawa mobil. Oke. Kan itu yang dicari ya. Oke. Ya, ini menjadi salah satu yang perlu untuk kita pertimbangkan dengan matang. Ya, tidak salah dengan hal itu sebenarnya. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah dengan kita menggali kitab Kidung Agung ini, kita sangat tercerahkan dalam memilih pasangan. Karena ya kita juga didorong untuk berhati-hati sekali dalam memilih pasangan. Jadi betul-betul dipertimbangkan, karena pernikahan ini bukan isu 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi seumur hidup sampai kita mati. Dan kita juga bisa bahkan membicarakan tentang perceraian. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi tipe pria yang seperti apa yang dicari oleh para wanita? Kalau di tipe 2, yang tipe 2 kan, tipe 2 adalah si Salomo naksir sama gadis sulam, tapi gadis sulam nggak sembarangan. Nah, itu dia. Oke. Jadi wanita itu ternyata nggak langsung dengan mudahnya tersihir dengan semua kemegahan, kan, keindahan dan keluar biasaan, kehebatan dari Raja Salomo. Meskipun dia seorang raja, punya kekuasaan, nggak gampang ditaklukkan dia. Karena apa? Karena dia tipikal seorang yang setia dengan pasangannya, yang disebut dengan anak muda pengembala. Ya, ini dulu, Ini pegang kalau yang tiga 2 orang dulu, pegang 2 orang dulu. Gue ngomongin 3 orang dong, ya kan? Aku ceritakan dulu Bang, nanti Abang berkuat dengan pandangan Abang. Oke, itu yang 3 tokoh. Jadi ternyata nggak mudah ditaklukkan dia. Karena kesetiaan dan kemurnian cintanya itu dapat kita lihat dengan dia tidak mudahnya jatuh cinta dengan Raja Salomo. Nah, kalau 2, saya menekankan hal ini dulu. Kalau 2, bagaimana kita menjelaskan si pemuda penggembala itu? Nah, pemuda penggembala itu juga adalah Salomo itu sendiri. Loh, bagaimana kita menjelaskan seorang raja tapi juga gembala? Nah, itu sesuatu yang biasa kita temukan dari para pemimpin Israel. Misalnya Daud, dia seorang raja tapi dia juga dulunya adalah seorang gembala.
Bahkan Musa juga seorang pemimpin yang sebelum dia memimpin bangsa Israel, dia juga adalah seorang penggembala. Jadi tidak mengherankan, apalagi Salomo ini adalah anak Daud yang dulunya adalah penggembala domba. Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan kalau kita menyimpulkan bahwa Salomo itu adalah penggembala domba, sehingga dia juga lah penggembala domba itu, anak muda penggembala domba itu. Itu kalau dua tokoh. Kalau dua tokoh. Nah, yang kita bisa petik dari cerita, kalau dua tokoh itu apanya? Ini menarik untuk kita perbincangkan. Nanti saya masuk dulu terkait dengan implikasi kalau dua tokoh, Bang. Nanti Abang ceritakan kalau kenapa nggak dua dan tiga dulu, nanti kita ngomong implikasinya. Iya gitu dong, 2 sama 3 dulu perbedaannya. Jadi boleh, Bang, Pastor Robson ini cerdas sekali dan bilang 2 orang. Malam ini kita sengaja, karena saya kebetulan di posisi 3 pemeran di situ. Nah, ketika kita bicara tentang 3, bayangin, di situ ada drama yang luar biasa. Salomo naksir gadis sulam yang sederhana tapi cantik, miskin pula dia. Tapi rupanya dia punya pacar. Pacarnya pun sederhana. Siapa pacarnya? Pacarnya gembala. Bayangin, dikontrasin. Si gembala tapi disaingin sama Salomo yang kaya raya dan terkenal. Luar biasa dramatis kan? Kisah cintanya. Salomo macem-macem ngomong begini ngomong begitu, bawain perhiasan untuk dikasih kepada si perempuan, si gadis sulam. Gadis sulam bilang begini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Memang hitam aku tetapi cantik. Dia ngomong semua ini. Nih ya, kita nanti kalau mau dibaca itu Kidung 1 sampai 14. Setelah dia ngomong mengenai kecupan dan lain-lain, kita kan jadi bingung. Katanya tadi dia nggak mau sama Salomo. Di ujungnya dia bilang begini, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Lihat, gadis sulam ditawarin segala macam, dan dia bilang dia kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Rupanya si gadis sulam lagi bicara tentang pacarnya. Dia nggak terpengaruh sama si Salomo. Itu perbedaan antara dramatisasi antara 2 pemeran dan 3 pemeran. Nah, mungkin saya tambah lagi terkait dengan posisi 2 tokoh utama. Secara garis besar saya jelaskan ada 2 pandangan cerita dari garis besarnya terkait dengan 2 tokoh utama. Yang pertama pasal 1 dan pasal 4. Yang kedua pasal 5 sampai pasal 8. Pasal 1 sampai 4 itu bicara tentang apa? Masa-masa pacaran dan lalu masuk ke batra rumah tangga. Pasal 5 itu masuk kepada realita dari pernikahan atau rumah tangga. Lalu ada perselisihan, ada perkelahian, ada percekcokan, ya umumnya lah. Jadi itu juga dialami oleh Salomo. Kita bisa simpulkan 1 sampai 4 itu masa pacaran dan lanjut kepada pernikahan. Kita bisa melihat dalam pasal yang ketiga itu di sana dibicarakan tentang iring-iringan mempelai. Iring-iringan mempelai. Jadi akhirnya masuk mereka ke dalam satu hubungan yang lebih serius terkait dengan mereka membangun rumah tangga. Lalu di pasal yang keempat kita bisa melihat di situ bagaimana mereka akhirnya menikmati malam pertama. Saya baca ini supaya bantuin Pastor Robson. Itu iring-iringannya itu misalnya di Kidung 3 ayat 11. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Jadi Salomo datang dengan gegap gempita, terus pakai mahkota, pakai baju yang paling keren gitu ya. Sip. Di pasal yang keempat itu masuk kepada malam pengantin. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya untuk kita
contoh bagaimana Salomo yang adalah raja itu adalah seorang yang romantis, seorang yang puitis, dan kita tahu bahwa Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengherankan kalau kita menyimpulkan ini dua tokoh utama, termasuk pemuda penggembala itu adalah dia, karena memang dia seorang yang sangat puitis. Ya, dengan hikmatnya dia bisa merangkai kata-kata dan sebagainya macamnya. Misalnya di pasal yang keempat ayat 1 sampai 5, dia membicara ayat 1 sampai seterusnya sampai pasal 5 ayat 1. Dia menyebutkan ada 7 pujian yang indah, memuji matanya, rambutnya, giginya, bibir atau mulutnya, pelipis, leher, bahkan buah dadanya. Nah, ini adalah case ketika mereka sudah di malam pengantin, sudah nikah. Sebelumnya memang kita bisa lihat bahwa sang suami mengerti kekhawatiran sang istri, pasal yang keempat ayat yang ke-8. Lalu sang suami memuji kegadisan sang istri, pasal 4 ayat 12. Ternyata didapati bahwa sang istri ini adalah seorang yang menjaga keperawanannya. Nah, ini menjadi menarik juga untuk kita percakapkan bagaimana seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan masa pacaran benar-benar menjaga relasinya atau melihat perlunya ada batasan, jangan menabrak batasan sampai pada akhirnya semuanya dinikmati pada waktunya. Lalu pasal yang keempat ayat 16, sang istri siap dan memanggil suaminya untuk datang. Lalu mereka menikmati malam pertama yang indah di pasal 5 ayat yang ke-1. Nah, itu kalau kita bicara dua tokoh utama. Jadi dibagi dua, pasal 1 sampai 4 itu bicara tentang masa pacaran dan PDKT lah, PDKT. Ya kan, PDKT. Lalu mereka pada akhirnya nikah. Itu di pasal 3 dan 4. Lalu pasal 5 sampai pasal yang selanjutnya itu menikmati mulai ada perselisihan, ribut-ribut sebagai suami istri. Pasal yang ke-6 mulai masalah diselesaikan lagi. Nah, itu kalau 2 ya. Sekarang kalau yang 3 nih jadi gini. Sepanjang cerita bahkan sampai Kidung 7, gadis sulam tetap nolak loh. Di Kidung 7 tuh Salomo berusaha untuk merayu gadis sulam pakai rayuan yang sangat seksual. Kidung 7 ayat 7. Saya nggak baca ya, nanti dibaca aja. Kidung 7 ayat 7 tuh rayuan yang sangat seksual. Dan ini mereka udah dari Yerusalem ya. Gadis sulam dibawa ke Yerusalem, dari kampungnya dibawa balik ke Yerusalem, dirayu seperti itu di kandangnya Salomo. Gadis sulam dibikin jauh dari pacarnya yang adalah gembala yang sederhana itu. Tapi sekalipun dia ada di kandangnya Salomo, gadis sulam tetap bilang begini, kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku, bukan kepada Salomo. Dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadanya gairahku tertuju. Dia bilang begitu. Itu Kidung 7 ayat 9 sampai 10. Dan kemudian dalam Kidung 8 ayat 5 sampai 6, gadis sulam menggambarkan besarnya cintanya bagi gembala seperti kasih api Tuhan yang menyala. Seperti kasih api Tuhan yang menyala, Shal Hevet ya. Itu sampai Kidung 8, dia masih tetap nolak Salomo. Jadi sampai Kidung 8 kalau ceritanya mengenai 3 tokoh, di situ masih tetap terlihat bahwa Salomo adalah tokoh antagonis yang berusaha untuk ngerebut pacar orang, tapi si pacar tetap bertahan dengan kesederhanaannya, mencintai kekasihnya yang juga sederhana. Itu dia. Kalau 3 ya, kalau 2 lain lagi. Cinta kasih dalam hubungan suami istri sekarang juga bagus juga kan. Ini kitab ini luar biasa ya. Luar biasa. Drama ini bisa dilihat dari 2 angle. Dari 2 angle. Dari 2 angle. Dan memang diakui oleh para pakar, kitab ini memang sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Karena tidak terlalu detail mengalamatkan ini kepada siapa tokohnya. Karena puitis juga. Dan sifatnya puitis. Iya. Ya. Nah,
Mungkin saya tambahkan terkait dengan apa yang tadi Abang sampaikan ya, Iya. terkait dengan perbedaan ini ya Bang ya. Iya. Nah, memang mulai ada percekcokan itu di pasal yang kelima. Oke. Ya, seperti lazimnya hubungan rumah tangga, ya. Pasti adalah yang namanya percekcokan dan itu dianggap sesuatu yang biasa. Tetapi dari hubungan ini juga kita belajar pentingnya untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Sekali lagi disclaimer, saya belum nikah. Tapi lagi belajar. Nomor telepon nggak sekalian dikasih tahu. Siapa tahu ada yang ngalamin. Nah, ini menarik Bang, di pasal yang kelima ayat 2 sampai 8 itu terkait dengan bagaimana sang suami memanggil dengan sebutan sayang yang lebih banyak dari waktu pacaran. Oke. Nah, ini dia. Oh, Ini udah kawin nih. udah kawin Tetap panggilan sayangnya masih kencang. bahkan lebih banyak Oke. daripada waktu masa Oke. pacaran. Nah, Oke. ini menjadi pertanyaan buat setiap pasangan-pasangan yang ada yang sedang Iya. nonton, baik Iya. jemaat maupun yang lagi menyaksikan di televisi. Iya. Nah, bagaimana, apakah kita makin sayang sama istri ya waktu sudah nikah, atau bagaimana? Apakah makin mesra? Malah makin dingin, Ah. ya kan? Ada orang yang romantisnya luar biasa ketika nikah, ada yang tiba-tiba runtuh keromantisannya waktu sudah nikah. Yeah. Ibarat seorang pemancing sudah dapat ikan, ya nggak perlu lagi dikasih umpan, kan sudah dapat. Ya kan waktu masa pacaran, ya kan beb, ya kan panggilannya kan sayang, pipi, mimi, aduh banyak sekali. Aduh ayang-ayangku dan lain sebagainya macamnya. Ya kan, nah waktu sudah nikah ada yang kayaknya susah sekali muji istri. Ya kan, istri udah dandan cantiknya luar biasa, pakai bulu mata anti badai, ya kan semuanya lah. Pokoknya terlihat cantik banget lah. Ya kan, lalu si istri nanya, "Papi, aku cantik gak menurut kamu?" Biasa aja. Nah, ini menjadi menarik ya untuk dipikirkan, direnungkan bagaimana sang suami, ya namanya juga istri ya kan, kalau diucapkan kata-kata indah itu menyenangkan telinganya. Ya Oke. apa salahnya sih? Ya kan? Oke. Ya kan, kalau bisa nggak terlihat cantik pun bilang aja cantik. Biar nggak ada percekcokan. Nah, itu di ayat 2. Lalu kita tahu Bang, bahwa setelah menikah sang istri mulai kurang perhatian terhadap suami. Perhatian kontras antara suami yang bekerja keras dan istri yang bahkan malas menyambut suami. Nah, itu bisa terlihat percekcokan itu. Emang ada yang kayak gitu-gitu di antara yang lihat acara ini? Nggak Nggak ada bakalan semua, semua lah. lah, nggak mungkin lah. Semua ya kan? orang. Istri nggak nyambut suami, nggak mungkin lah itu, ya kan? Oke lanjut. Nggak ada Bang, Nggak ada. Oke. Nah, dipersoalkan terkait dengan waktu kita cekcok, ingatlah hal-hal yang positif dari pasangan kita. Nah, ini I see. menjadi pertanyaan. Ini pasal 5 sampai ayat 9 sampai 16. Kalau kita berantem, Iya. yang kita ingat itu lebih ke apa? Hal positifnya atau negatifnya dari pasangan kita. Nah, yang Oke. membakar masalah itu menjadi lebih besar, ya ketika kita ingat yang negatifnya. Kamu itu ya dulu. Apalagi kalau wanita sih jangan ditanya kalau masalah ingatan. 10 tahun, 15 tahun yang lalu diingat detail-detailnya. Makanya itu menjadi perenungan dari setiap kita kalau lagi cekcok, kita memilih mana, bagaimana kita mengecilkan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil, atau sebaliknya memperbesar masalah yang kecil dan membakar masalah yang besar makin besar. Nah, kita mau di posisi yang mana? Nah, mungkin bisa tambahkan Bang Ruli sama Pastor Ruli kan terkait dengan hal praktis ini. Kalau dari sudut 3 pemeran Iya. yang bisa diaplikasikan dalam hidup itu begini. Gadis Sulam itu menggambarkan bagaimana seharusnya kasih manusia kepada Allah. Bahwa sekalipun dunia, peran antagonis, dunia yang nawarin keindahan, harta, kekuasaan dan lain-lain, dunia kan nawarin itu, tapi gadis Sulam enggak terganggu. Dia tetap mengasihi kekasihnya yang sederhana. Cinta yang tak terbeli. Bukankah kita hari ini ditebus dengan darah yang mahal? Tapi kenapa kok justru pada hari ini kekayaan dan kefanaan dunia justru jadi tambatan hati umat loh?
mereka ngejar sesuatu yang fana gitu. Ya, mereka memang pergi ke gereja iya, tapi yang diminta di gereja kan seringkali kan penyelesaian terhadap masalah, penyelesaian terhadap sakit penyakit dan lain-lain. Itu terus yang diminta, ekonomi yang lebih baik dan lain-lain. Tuhan gak pernah kepengen kita jadi susah dan miskin, enggak. Tapi yang dirindukan oleh Tuhan adalah bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan segala macam keduniawian. Kan itu. Kok banyak orang yang hari ini tuh justru seperti kolam bocor gitu. Bangun kolam bocor. Dalam Yeremia 2 ditulis begini. Mereka meninggalkan aku, Tuhan tulis, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kok kamu gak bisa sih seperti gadis Sulam, sekalipun ditawarin kemewahan yang luar biasa dari Salomo, raja antagonis itu, tetap milih kekasih hatinya yang adalah gembala? Kok gak bisa sih? Gadis Sulam itu menggambarkan Hawa yang tidak tergoyahkan. Pribadi yang merasa cukup dengan apa yang dia punya. Pribadi yang justru kejar suatu kasih yang menyala seperti nyala api Tuhan. Shall have it ya. Nah, jadi aplikasinya adalah apakah kita merasa cukup sekalipun hari ini mungkin kita sakit, mungkin penyakit kita gak terselesaikan, mungkin hari ini kita gak punya uang, mungkin kita banyak masalah dan lain-lain. Tapi apakah kita merasa cukup? Apakah kita punya kerinduan untuk membakar hati kita supaya kita bisa punya cinta kasih yang menyala kepada Tuhan? Itu aplikasinya. Jadi ini luar biasa ya Bang ya. Mau dari angle 2 pemeran maupun 3 pemeran, Bisa dapat yang dari keindahan. 2 angle Salomo jadi Pemuda pengembala. pemeran baik. Pemeran baik. Kalau yang Antagonis. yang apa 3 Iya, pemeran ini iya, jadi antagonis. Tapi dua-duanya kita bisa belajar sesuatu nih Bang. Nah, Iya. saya mungkin mau ambil aplikasi praktis gini Bang ya. Kidung Agung 2 ayat 7 dikatakan gini, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Nah ini saudara perlu kita garis bawahi. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Yes. Kenapa? Nah, nanti di Kidung Agung 8 ayat 6 itu juga dikatakan cinta lebih kuat dari maut. Ya. Jadi apa saudara ya? Hati-hati, cinta itu lebih kuat dari maut. Makanya jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kalau saya tarik kepada kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, seharusnya kita harus jatuh cinta pertama itu sama Tuhan. Karena kalau kita sudah terlanjur jatuh cinta kepada hal-hal yang lain, ini repot. Rusak, iya. Cinta itu lebih kuat dari maut. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya anak tiba-tiba ya, yang dia udah mulai suka sama orang, terus kita tuh jangan komplain bilang, kok anak gue berubah sih? Kok jadi susah dibilangin? Ya cinta itu lebih kuat dari maut Pak, Bu. Iya, itu persoalannya. Makanya kalau anak lagi jatuh cinta ya, yang udah mulai remaja ya, mulai jatuh cinta, kita jangan sibuk mengeluarkan Taurat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa. Cinta lebih kuat dari maut. Iya. Lebih baik kita menghadapinya dengan berikan pengertian, jadi teman untuk mereka. Kalau kita keluarin Taurat, pasti mental. Ingat itu. Tapi aplikasi yang lain juga sesuai dengan konteks itu ya. Aplikasinya gini, jangan main api. Yes. Jangan main api. Jangan kita bilang gini, enggak, gue nggak pacaran sama dia, gitu kan? Karena cinta itu lebih kuat daripada maut. Gue tahu kok dia nggak boleh dipacarin, dia istri orang misalnya. Atau oh iya dia orang agamanya nggak sama, imannya nggak sama seperti kita, tapi gue nggak mau pacaran kok, gue cuma deket doang. Hati-hati, cinta itu lebih dari maut. Lebih kuat dari maut. Jangan main-main. Jangan main-main. Makanya Coba ulang jangan dari dibangkitkan. Jangan dibangkitkan. Dan jangan digerakkan. Jangan digerakkan sebelum diingininya. Yes. Bahaya seperti maut. Jadi kita bilang enggak, gue enggak. Tapi belum apa-apa, atau kita kelibet.
Karena kalau sudah sampai pada tahap gini, semua ditabrak. Semua Iya, ditabrak. semua batasan ditabrak. Semua ditabrak. Udah kalau kata Agnes Monica bilang cinta di luar logika. Iya. Iya. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Iya kan? Jadi jangan main-main, Iya, hati-hati. Ini sih menarik sekali. Ketika dikatakan dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, cinta kuat lebih dari maut. Iya. Maut itu sendiri sesuatu yang sangat kuat sekali. Hmm. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih besar daripada maut, yaitu cinta. Cinta. So hati-hati dengan yang namanya cinta. Jangan coba-coba berhubungan dengan sesuatu sebelum pada waktunya. Iya. Jangan berhubungan sama orang yang salah. Karena Iya. kalau sudah sampai pada titik mengingininya, udah repot. Kelar. Kelar aja. Pokoknya kelar aja. Itu sebabnya saya mau mengingatkan lagi, jatuh cinta dulu sama Tuhan. Ya. Sebab kalau saudara belum jatuh cinta sama Tuhan, saudara terlanjur jatuh cinta dengan hal yang lainnya. Dengar baik ini, Tuhan pasti dikalahkan dalam hidupmu. Ya. Iya. Itu sudah pasti. Ini keren. Ini ada nyambungnya ke Yeremia 2. Gimana Tuhan? Yeremia 2 dia bilang begini dalam ayat yang ke-10. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang-orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat ke Kedar sana, lihat ke Kedar. Ada nggak? Apakah pernah terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Orang Kitim, orang Kedar nggak pernah nukar Allahnya. Meskipun itu bukan Allah. Tapi kenapa Israel, itu kan konteksnya, kenapa Israel yang adalah bangsa pilihan justru menukarkan Allahnya dengan sesuatu yang bukan Allah? Ditarik ke hari ini, kenapa banyak orang hari ini mencintai sesuatu yang sebetulnya bukan Tuhan? Kenapa membangun hubungan kepada sesuatu yang bukan Tuhan? Orang banyak ngomong gini, iman itu penting, betul nggak? Tapi uang lebih penting, bukan? Iya. Ya kan? Karena iman, apa tuh kalau orang ngomongnya, iman ya kita memang penting. Tapi kalau nggak ada duit, 7 keliling. Pusing 7 keliling. Iya kan? Pusing 7 7 keliling. Nah, kan jadi gitu tuh kalimat-kalimat bercanda-bercanda begitu tapi nyakitin tuh buat Tuhan. Iya. Nyakitin itu buat Tuhan. Makanya Pastor Wigan bilang, bangunlah cinta yang benar, yang sehat dengan Tuhan. Nggak masalah kita nggak punya pasangan, nggak masalah kita nggak punya pendapatan misalnya kan begitu ya ekstrimnya ya. Penyakit segala macam, tapi kita punya bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin saya tambahkan lagi Iya. Pak Gem dan Bang Ruli. Nanti bisa dielaborasi lebih lanjut atau ditambah penjelasannya. Terkait dengan dua tokoh utama tadi implikasinya. Yeah. Bagaimana kita bisa memetik satu pelajaran yang luar biasa dan Yeah. mahal dari kisah Kidung suami Agung. istri atau pasangan ini. Di pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 13 itu masalah ditangani. Jadi timbul masalah lalu ditangani masalah itu dengan baik. Walau di tengah permasalahan, keyakinan sang istri akan cinta sang suami semakin mendalam. Sang suami tidak memperbesar masalah dan langsung memuji istri ketika mereka bertemu, walau sebelumnya istrinya tidak memperdulikan dia. Nah ini Oke. menarik ya, kalau ada seorang suami yang punya karakter seperti ini sih patut kita apresiasi, luar biasa ya. Meskipun sudah capek, sudah lelah, ketika nggak diperdulikan sama istri, tapi dia nggak menjadi marah. Padahal nggak jarang kasusnya ketika suami udah capek, udah lelah pulang dari kerja, ya kan tidak dibaikin, tidak diperhatiin, ya kan tidak dipeduliin, makan pun nggak ada di meja, itu langsung bisa Marah sampai ya, marah luar ngambek biasa, mencak-mencak, bahkan bisa mukul istri. Tapi Salomo tidak. Nah ini menarik sekali nih. Ya kan bisa aja mungkin kita berpikir mungkin istriku lagi capek, aduh mungkin istriku lagi Banyak yang dia banyak lah, kerjain. lagi datang bulan lah apalah. Iya, banyak lah Banyak urusan. sekali. Nah coba kita try ya thinking sesuatu yang positif gitu loh. Ada apa dengan dia? Nah suami istri yang saling mengasihi ini dapat menyelesaikan masalah mereka dengan indah. Nah ini menjadi menarik. Nah terkait dengan perspektif terhadap pertengkaran suami istri dari sudut pandang dua tokoh utama. Allah memakai pasangan kita untuk mengasah kita. Amsal 27 ayat 17. Ya kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak jarang justru Tuhan pakai keluarga kita atau pasangan kita, baik istri atau suami, sebagai alat yang paling efektif dalam mengasah karakter kita. Oke. Ya
Ya, itu menurut saya alkitabiah banget perspektifnya. Jangan memperbesar rasa sakit hati, karena memang orang yang paling kita kasihi pasti paling banyak menyakiti hati kita, dan juga sebaliknya. Misalnya begini, mana yang lebih sakit ketika orang jauh yang mengatakan kita bego, atau orang yang paling kita kasihi, misalnya suami atau istri, bego lu, mana yang lebih sakit terasa? Ya justru orang yang paling dekat. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut orang yang kita kasih, atau suami atau istri, daripada orang jauh. Jadi jangan memperbesar rasa sakit hati kita, karena memang orang yang paling kita kasihi pasti paling banyak menyakiti hati kita. Setiap hari kita bersama dengan orang yang kita kasihi, jadi mudah sekali kita tersakiti dan banyak sekali kita tersakiti. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita saling memahami, saling menghargai, saling mengasah satu sama lain dengan karakter masing-masing, saling mengetahui karakternya, dan saling berkontribusi, ya saling kerjasama untuk menciptakan satu karakter yang indah yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi nyelesain masalah sama-sama ya. Sama-sama. Oke. Oke, Bang, kita sudah di penghujung acara nih tanpa terasa. Mungkin ada 1-2 hal lagi yang Abang mau sampaikan Udah cukup. dari Pastor Robson? Saya udah cukup mantap. Oke, baik. Mungkin boleh kasih satu closing statement tentang kitab ini. Ya, kitab ini menjadi menarik karena dengan membaca dan merenungkan lagu-lagu cinta itu sebagai firman Allah, orang percaya dicegah dari salah paham dan penyalahgunaan sesuatu yang ternyata amat mempengaruhi manusia, yaitu cinta birahi antar jenis kelamin. Jadi bagi saya kitab Kidung Agung sesuatu kitab yang cocok bagi setiap pasangan yang ada dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal. Dari Abang gimana, Bang? Kalau dari saya yang mau saya kasih highlight begini. Alkitab itu adalah buku penuntun hidup. Dituntun ke arah mana? Dituntun ke arah kesadaran bahwa yang dibutuhkan oleh Allah adalah hubungan yang manis antara Dia dengan kita sebagai umatnya. Hubungan yang manis ini nih sering banget kelupaan loh di dalam sistem berpikir kita. Kita terlalu sering datang kepada Tuhan tuh dengan rasa takut dihukum. Padahal Tuhan udah ampunin semua dosa kita. Dia udah gak punya juga stok kutuk buat kita tuh, udah gak ada, udah habis di kayu salib. Tapi sampai sekarang orang-orang Kristen banyak yang kalau ada masalah, akhirnya kemana? Kamu pasti kena kutuk deh. Mungkin karena dosamu kali gitu. Jadi kacau, karena kita takut dihukum, takut dikutuk, takut dosa dan lain-lain. Akhirnya kelupaan satu unsur yang penting, yaitu bahwa Tuhan rindu untuk membentuk hubungan yang manis sama kita. Dosamu diampunin, kutukmu diampunin, bagasimu udah disingkirin lah gitu, supaya kamu bisa jalan enteng, supaya kamu bisa membangun hubungan dengan Allah. Ini penting banget. Thank you, Bang. Thank you, Pastor Robson. Dari saya jatuh cinta sama Tuhan dulu sebelum kita jatuh cinta kepada hal-hal yang lain. Jatuh cinta sama Tuhan itu adalah hal yang terpenting. Thank you so much, Pastor Robson, untuk sharing-sharingnya, untuk waktunya pada kesempatan ini. You're welcome. Saudaraku, kita sudah di penghujung acara. Sampai jumpa minggu depan di acara We Talk selanjutnya. Hanya di We Talk No I But We. Let's Talk Together. God bless you. Tuhan berkati.